Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang reseptor tirosin kinase sebagai aksi obat. Kemudian anggota kelompok 8 itu terdiri dari Argiasi, Gita Fitratul Kisan, Indaria Purbasari, dan Yulinda Eka Pratiwi. Yang pertama yaitu definisi protein tirosin kinase. Protein tirosin kinase adalah enzim yang mengkatalisis proses fosforilase dari residu tirosin, yaitu proses transfer ion fosfat dari ATP ke gugus hidroksil tirosin pada protein targetnya. Protein tirosin kinase sendiri terbagi menjadi dua golongan, yaitu reseptor tirosin kinase dan tirosin kinase seluler atau non-reseptor. Enzim tirosin kinase terlibat dalam berbagai jalur signaling dan meregulasi fungsi fundamental sel, seperti regulasi terhadap proliferase dan diferensiasi sel, siklus sel, migrasi sel, keberlangsungan hidup sel, dan modulasi pada metabolisme seluler. Reseptor tirosin kinase yaitu suatu proses transmembran yang memiliki tempat ikatan ligan pada sisi luar membran plasma dan hanya memiliki satu segmen transmembran atau dikatakan berbentuk monomer. Keluarga reseptor tirosin kinase memiliki struktur yang mirip. Mereka memiliki satu tirosin kinase domain yang akan memfosforilase protein pada residu tirosin, satu hormon binding domain, yaitu tempat ikatan dengan ligan atau hormon, dan satu segmen karboksil terminal dengan tirosin ganda untuk autofosforilasi. Berikut merupakan gambaran skematik struktur dari beberapa reseptor tirosin kinase. Yang pertama yaitu ada EGF atau epithelial growth factor, itu yang berwarna pink, dan kemudian yang kedua ada NGF atau nerve growth factor, yang ketiga ada PDGF atau platelet derived growth factor, yang keempat ada FAGF atau vascular endothelial growth factor, yang kelima ada FGF atau fibroblast growth factor, dan yang keenam ada MCSF yaitu macrophage colony stimulating factor. Aktivitas reseptor dengan tirosin kinase dengan transduksi. Aktivitas RTK memerlukan sedikitnya dua reseptor yang akan terdimerisasi jika suatu ligan atau hormon terikat pada tempat ikatannya. Ketika dua reseptor terdimerisasi atau teraktivasi, tirosin kinase domain akan saling memfosforilasi ujung C pada residu tirosin sehingga disebut autofosforilase atau transfosforilase karena terjadi pada reseptor yang sejenis. Selanjutnya, tirosin yang terfosforilase akan bertindak sebagai tempat ikatan berafinitas tinggi bagi suatu protein adaptor, yaitu protein yang memiliki SH2 domain guanyl nucleotide resus protein atau GNRP, yaitu suatu protein yang melepaskan atau dapat melepaskan nukleotid guanyl. Jika GNRP teraktivasi, dia menyebabkan protein G bernama Ras untuk melepaskan GDP dan menukarnya dengan GTP. Berikut merupakan gambar signal transduksi pada reseptor tirosin kinase. Signal transduksi ini terjadi pada saat ikatan ligan pada reseptornya menyebabkan dimerisasi dan autofosforilasi. Proses terfosforilasi akan menjadi tempat ikatan bagi suatu adaptor protein yang terikat dengan GNRP. Aktivitas GNRP akan mengaktifkan berturut-turut Ras. Ras adalah suatu protein yang termasuk GTPase monomerik dan merupakan protein yang penting dalam transduksi signal melalui proses reseptor tirosin kinase. Ras berperan mengantarkan sinyal dari reseptor ke dalam nukleus untuk menstimulasi berbagai peristiwa seluler seperti proliferase dan diferensiasi sel. Ras yang teraktivasi akan mengaktifkan DRAF, suatu tirosin kinase seluler yang selanjutnya akan memicu serangkaian peristiwa fosforilasi protein yang berturut
yaitu mulai dari MEK, RK, dan faktor transkripsi yang berujung pada modulasi transkripsi gen yang akan menemukan sintesis protein tertentu. Sinyal transduksi reseptor tirosin kinase dibedakan menjadi dua jalur. Yang pertama yaitu jalur RAS atau RAF atau MAP kinase, yaitu jalur yang berperan dalam pembelahan sel, pertumbuhan, dan proliferase sel. Contohnya itu meliputi reseptor growth factor seperti epithelial growth factor receptor atau EGFR, vascular endothelial cell growth factor atau EGF reseptor, ada platelet diffuse growth factor atau PDGF, dan kemudian ada reseptor insulin. Yang kedua yaitu ada jalur JAK atau SAT yang diaktifasi oleh berbagai sitokin dan mengontrol sintesis dan pelepasan berbagai mediator inflamasi. Contohnya itu ada reseptor sitokin. Contoh reseptor tirosin kinase. Yang pertama ada reseptor faktor pertumbuhan atau reseptor growth factor. Reseptor growth factor adalah reseptor RTK yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan berbagai bagian dari sel. Jika suatu growth factor berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Pada 10 tahun terakhir ini, reseptor ini mendapatkan perhatian yang cukup besar karena merupakan salah satu target aksi bagi obat-obat anti kanker. Diketahui bahwa kanker adalah suatu penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan dari proliferase sel yang berlebihan dan terus-menerus secara abnormal. Salah satu faktor penentu pertumbuhannya adalah adanya growth factor yang bekerja pada reseptornya. Salah satu yang banyak diteliti dan telah mencapai uji klinik fase 2 dan 3 adalah antagonis terhadap epithelia atau epidermal growth factor dan vascular epithelial growth factor, reseptor EGF, reseptor vaskular, dan antagonisme terhadap reseptor growth factor. Kemudian yang kedua ada reseptor sitokin. Sitokin adalah senyawa protein endogen yang dilepaskan oleh sel-sel untuk saling berkomunikasi atau crosstalk. Protein ini memiliki BM rendah dan memperantarai berbagai fungsi yang terkait dengan sistem imunitas dan berbagai organ dalam tubuh, seperti proliferase dan diferensial sel, fibrosis, hematopoiesis, inflamasi, dan perbaikan jaringan yang cedera. Aksi sitokin bersifat pleiotropik, yang artinya satu jenis sitokin dapat memperantarai berbagai fungsi yang berbeda pada sel-sel yang berbeda. Aksi sitokin ini diperantarai oleh ikatan dengan reseptor sitokin yang termasuk pada golongan RTK. Jika suatu sitokin berikatan dengan reseptornya, ia akan memicu serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen yang memperantarai berbagai fungsi seluler. Berikut ini ada tabel macam sitokin dan fungsi-fungsinya. Ada jenis sitokin, ada sel yang menghasilkan sitokin, kemudian ada sel target dan fungsinya. Kemudian berikutnya ini ada lanjutan dari tabel yang di atas, macam dan fungsi sitokin. Berikutnya ada reseptor insulin. Insulin ini merupakan protein kecil dengan BJ 6000 dalton yang disekresi oleh sel B pankreas yang terikat erat dengan transport glukosa dari darah ke dalam sel.
Jika B pankreas tidak dapat memproduksi insulin atau insulin diproduksi dalam jumlah sedikit, maka akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus yang karakteristikan oleh tingginya kadar gula darah. Reseptor insulin ini termasuk reseptor tirosin kinase, tetapi tidak sama dengan RTK lainnya yang berbentuk monomer. Reseptor ini berbentuk dimer. Reseptor insulin terdiri dari 2 subunit A dan 2 subunit B yang dihubungkan dengan ikatan disulfida. Rantai A berada di bagian ekstraseluler dan merupakan domain ikatan insulin, sedangkan rantai B berada menembus membran. Peningkatan suatu ligan pada subunit A akan menyebabkan subunit B mengalami autofosforilasi yang dapat memicu aktivitas katalitik reseptornya. Yang akan memicu beberapa jalur signaling, yaitu ada jalur IRS. Jalur ini mengarah pada beberapa fungsi antara lain translokasi GLUT4, suatu transporter glukosa dari sitoplasma menuju membran sel, kemudian memfasilitasi transport glukosa masuk ke dalam sel tanpa insulin dan aktivasi reseptornya. GLUT4 tetap berada di dalam sitoplasmik dan tidak berfungsi untuk mentransport glukosa. Jika kadar insulin turun atau reseptor tidak teraktivasi, maka GLUT4 akan kembali ke sitoplasma. Jalur ini juga mengarah pada sintesis glikogen dan protein juga lipid. Yang kedua ada jalur RAS atau MAPK. Jalur ini mengarah pada pertumbuhan dan poliferase sel, serta ekspresi gen secara umum. Kemudian yang terakhir ada jalur CBL atau CAP. Jalur ini juga berkontribusi terhadap proses translokasi GLUT4 ke membran sel. Berdasarkan uraian penjelasan tentang reseptor tirosin kinase sebagai target aksi obat, maka dapat disimpulkan bahwa reseptor tirosin kinase merupakan reseptor membran sel terbanyak kedua setelah reseptor yang tergandeng protein G. Reseptor ini adalah suatu protein transmembran yang memiliki tempat ikatan ligan pada sisi luar membran plasma dan hanya memiliki satu segmen transmembran atau dikatakan berbentuk monomer. Signal transduksi pada reseptor tirosin kinase ini ada 2 jalur. Yang pertama ada jalur RAS. Jalur RAS ini jalur yang berperan dalam membelah sel, pertumbuhan, dan proliferase sel. Contohnya adalah reseptor growth factor seperti epithelial growth factor receptor atau EGFR, kemudian vascular endothelial cell growth factor atau VEGF, kemudian ada platelel, kemudian ada reseptor insulin dan lain-lain. Jalur JK atau STAT yang diaktifasi oleh berbagai sitokin dan mengontrol sintesis dan pelepasan berbagai mediator inflamasi. Contohnya adalah pada reseptor sitokin. Kemudian reseptor tirosin kinase merupakan target dari aksi obat yang banyak dikembangkan dalam penemuan obat baru. Pada buku ini akan dibahas beberapa contoh reseptor yang termasuk reseptor tirosin kinase, yaitu reseptor faktor pertumbuhan growth factor, reseptor sitokin, dan reseptor insulin. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.